Selamat datang di channel Kurata Kawata Sunana Mewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurata KKUROTAK, akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-998 ini, saya akan menjawab ya komentar dari teman-teman yang bertanya mengenai monetisasi yang dinonaktifkan akibat traffic tidak valid. Saya akan mencoba menjawab sesuai peraturan ya, peraturan YouTube. Kemudian kalau misalkan di peraturan itu tidak ada, saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya. Tapi mungkin kalau saya tidak menemukan dua-duanya, mungkin akan saya jawab hanya saran saja gitu. Nah, kita mulai cari ya yang membahas atau yang menanyakan mengenai traffic tidak valid. Nah, ini yang bertanya, ini pengalaman sendiri atau cuma ngarang doang? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, sama seperti yang saya bilang di video-video saya yang lama gitu ya. Ini mengenai traffic tidak valid ya. Saya di video sebelumnya ini saya pernah membahas beberapa kali lah mengenai traffic tidak valid. Nah, ini ya itu bukan karangan. Kalau karangan saya tuh dari awal itu mengatakan kalau itu hanya pendapat. Tapi ketika saya tidak mengatakan sesuatu mengenai pendapat, itu biasanya itu sesuai dengan peraturan. Nah, sesuai peraturan dan sesuai dengan pengalaman. Nah, video saya yang ini, yang saya bahas ini, itu berdasarkan peraturan dan sekaligus teknisnya itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi tidak ada karangan sedikit pun. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman itu menemukan video saya, kadang itu video-video yang lama, kadang itu tidak sesuai lagi. Ada video-video saya itu sebagian itu kadaluarsa tapi masih ada yang nonton gitu. Nah, teman-teman coba lihat peraturan resminya gitu. Ketika teman-teman lihat di YouTuber lain yang membahas mengenai pengalamannya, saya sarankan ya, utamakan berdasarkan aturan ya. Kalau cari informasi itu nomor satu itu berdasarkan aturan. Nah, kalau berdasarkan aturan tidak ketemu, baru teman-teman cari yang berdasarkan pengalaman dari orang yang sudah mengalaminya. Nah, kalau masih tidak ketemu, nah baru pilihan ketiga, mungkin pendapat dari YouTuber lain. Nah, gitu. Tapi untuk video-video saya itu dominan itu sebagian besar itu berdasarkan aturan resminya. Sebagian kecil itu berdasarkan pengalaman dan mungkin hanya sedikit saja yang yang berdasarkan hanya pendapat. Mungkin kalau di presentasi mungkin ibaratnya kalau di presentasi itu yang berdasarkan aturan mungkin sekitar 70%, yang berdasarkan pengalaman mungkin sekitar 25%, yang berdasarkan hanya pendapat mungkin hanya 5%. Selisihnya itu terlalu jauh. Jadi kalau saya itu lebih condong ke berdasarkan aturan. Nah, kemudian ini mau tanya, penghasilan saya ada 10 juta, wah, banyak sekali ya. Pas tanggal 3 dapat email traffic tidak valid dan di tab monetisasi itu error tulisannya. Terus apa yang harus saya lakukan dan gaji saya keluar pada tanggal 22 ini? Nah, pendapatan ini ya 10 juta ini banyak sekali nih. Ini itu sudah masuk di AdSense atau belum gitu, atau baru masuk di analitik gitu. Kalau sudah di AdSense biasanya sudah bersih. Nah, kemudian kalau masih di analitik masih ada kemungkinan itu hilang. Nah, kalau menurut aturan resminya ya, saya juga mengalaminya, kalau misalkan terkena traffic tidak valid, nanti akan sebagian pendapatan teman-teman itu akan dipecah menjadi dua. Nah, pendapatan yang bersih dari traffic tidak valid dan pendapatan akibat kecurangan atau traffic tidak valid. Nah, ketika pendapatan yang bersih itu akan tetap aman. Misalkan yang bersih itu 5 juta.
Nah, 5 juta itu tetap aman, tetap masuk di AdSense itu aman, tidak akan dihilangkan gitu. Tetapi untuk 5 juta yang terkena traffic tidak valid, ini contoh saja ya. Yang terkena traffic tidak valid itu uang itu akan dikembalikan kepada mitra atau pengiklan perusahaan itulah pengiklan itu akan dikembalikan ke situ. Nah, saya sendiri itu pernah mengalaminya ya, tapi tahun 2017 itu sebagian pendapatan saya dikurangi berapa gitu, saya lupa. Nah, itu dikembalikan mungkin sekitar ya, mungkin teman-teman untuk pastinya bisa dicek di video-video saya yang lama gitu. Tapi ya sebagian itu dikembalikan. Nah, setelah itu, nah nanti ini di AdSense itu bisa dicek ya. Ngecek AdSense itu nanti kalau ada tulisan pembayaran otomatis itu nanti berarti bisa dicairkan. Kalau otomatis tertunda mungkin, nah tunggu saja. Tinggal dicek statusnya, status pendapatannya itu nanti gimana. Di AdSense, cek di AdSense. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah ini. Dinonaktifkan hanya bersifat sementara atau permanen, itu tergantung dari pelanggarannya ya. Jadi ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat permanen. Nah kalau sementara, mungkin ini ya, kalau sementara atau permanen, biasanya ada pemberitahuan. Ini kalau saya dulu itu yang saya alami ini, saya bukakan email ya, tadi itu saya buka email itu susah. Tapi karena keperluan konten ya saya buka ini email. Nah, saya dulu dapat pemberitahuan melewat email seperti ini. Nah, ditangguhkan selama 30 hari. Nah, mungkin di YouTube Studio juga ada pemberitahuan. Harusnya itu ada pemberitahuan juga. Nah, itu dipahami. Teman-teman itu coba pemberitahuannya itu dipahami sedetail mungkin ya. Nah, di sini intinya setelah 30 hari itu akan dikembalikan. Intinya gitu. Jadi, saya dulu mengalami ini tetapi hanya dinonaktifkan sementara. Kalau misalkan teman-teman itu ada yang dinonaktifkan permanen, itu mungkin kesalahannya sudah terlalu jauh gitu, sudah terlalu fatal mungkin dinonaktifkan secara permanen. Kalau dulu ya tahun 2017 itu banyak yang mengalami ini dan rata-rata itu dinonaktifkan sementara. Seperti itu. Jadi sekali lagi cek, baca secara detail mengenai pemberitahuannya gitu. Pemberitahuan tentang traffic tidak valid itu dibaca, benar-benar dibaca sampai detail. Nanti baru diputuskan. Teman-teman bisa datang lagi ke sini bilang itu sementara apa permanen. Nah, baru bisa diambil langkah selanjutnya. Gara-gara VPN kah? Nah, traffic tidak valid itu penyebabnya itu biasanya apa ya? Nonton video sendiri lah. Cara gampangnya itu ya, traffic tidak valid itu ibaratnya itu nonton video sendiri. Tapi yang nonton video sendiri itu belum tentu teman-teman ya. Bisa juga tetangga, bisa juga saudara, bisa juga teman-teman pakai akun lain atau apa gitu. Nah, itu bisa saja seperti itu. Kalau tetangga saya itu nggak tahu nama channel saya itu apa, nggak tahu. Saudara-saudara saya juga nggak tahu, aman. Nah, kalau saya lambang dolarnya hilang, Bang. Nah ini ya untuk memastikan teman-teman ya yang dolarnya lambang ikon monetisasinya hilang itu coba dicek di pemberitahuannya di YouTube Studio dan juga di emailnya itu coba dicek itu apa namanya ini permanen atau terbatas ya apa namanya atau hanya sementara saja seperti yang saya alami dulu itu saya 30 hari jadi hanya dinonaktifkan selama 30 hari saja hanya sementara. Nah teman-teman yang ikon monetisasinya hilang itu coba dicek di email dan juga di YouTube Studio dicek lagi sementara atau permanen dipastikan ya dibaca dengan cermat tentang pemberitahuannya itu. Nah, selanjutnya kapan abang pernah kena banned AdSense-nya udah lama apa masih baru? Nah, ini saya 2017 ini tepatnya tanggal 20 Senin ini Senin 28 Agustus 2017 jam 22.58. Ini ada sampai tanggal sampai jamnya itu. Jadi,
status traffic tidak validnya dimulai dari situ selama 30 hari. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya, nggak ada logonya Kak, jadi kalau habis kena traffic invalid tetap upload ya Kak. Nah, saran saya kalau terkena traffic tidak valid, yang pertama itu ya, cari aturan resmi mengenai traffic tidak valid. Cari aturan resmi mengenai traffic tidak valid. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak tahu, ini bisa lihat video-video saya sebelumnya atau ini saya carikan. Nah, cari aturan resmi mengenai traffic tidak valid. Nah, kemudian setelah teman-teman tahu aturan resmi traffic tidak valid, ya posisinya di mana, nah dipahami. Nah, ini aturan resminya ada di sini. support.google.com/youtube/unsuport/575153 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, itu ada aturan resminya, itu dipahami, diteliti, dipahami sampai benar-benar paham. Setelah itu, setelah paham, teman-teman pasti akan tahu bagaimana cara mengatasinya, apa cara agar mencegahnya tidak terkena lagi. Nah, mengenai upload, nah, boleh tetap upload, asalkan uploadnya itu tetap yang aman gitulah, video-video yang tidak bermasalah. Setelah 30 hari baru ajukan. Jadi itu mungkin saya dulu di video saya sebelumnya itu mungkin saya salah ngomong ya. Dulu itu setelah 30 hari saya itu mengajukan permintaan untuk diaktifkan kembali, dipulihkan akun saya gitu. Tetapi saya dulu itu saya lupa, kalau nggak di setelan sini ya di banding. Tapi agak beda nih, format bandingnya agak beda, mungkin di setelan. Nah, itu ajukan permintaan supaya diaktifkan kembali gitu, monetisasinya setelah 30 hari. Saya anjurkan setelah 30 hari. Saya menganjurkan untuk tidak melakukan banding. Karena saya sendiri dulu ketika melakukan traffic tidak valid, saya itu dianjurkan tidak melakukan banding. Malah bukan dianjurkan melakukan banding, tapi malah dianjurkan jangan melakukan banding. Dari pihak YouTube sendiri menganjurkan saya untuk tidak melakukan banding. Ya, tapi disuruh menunggu 30 hari saja. Selanjutnya, saya ada masalah. Nah, ini ya, satu adsense dikaitkan 2 channel. Ini ilmunya sudah sampai sana. Ini masalahnya yang satu channel baru pengajuan monetisasi, belum sempat dimonetisasi. AdSense kena nonaktif. Jadi saya bingung kemana caranya biasanya bisa lepas dari AdSense yang dinonaktifkan tadi. Nah, kalau misalkan ya monetisasinya, nah hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau dinonaktifkannya itu hanya selama 30 hari ya, sementara saja, itu tidak masalah. Jadi tidak perlu dipermasalahkan kalau seperti yang saya alami hanya 30 hari saja, itu tidak perlu dipermasalahkan mengenai akun AdSense yang dikaitkan, itu tidak masalah. Nanti tinggal tunggu 30 hari saja. Setelah itu kalau ekor monetisasinya tidak kembali, baru ajukan permintaan. Tapi kalau ikonnya permanen ya, yang traffic tidak validnya itu, pelanggarannya itu dinonaktifkan secara permanen, mungkin coba ajukan banding. Kalau misalkan masih gagal ya berarti mungkin tidak bisa diselamatkan. Mungkin buat akun lagi, mungkin buat akun lagi, entah atas nama sendiri. Kalau misalkan gagal ya pakai atas nama orang lain, misalkan nama istrinya atau nama anaknya atau apa gitu, nama bapaknya atau apa. Nah, kalau nama lain itu kan dianggap orang yang berbeda, itu tidak masalah. Saya rasa kalau buat akun baru itu teman-teman saya itu banyak yang berhasil buat akun baru, itu banyak yang berhasil karena mungkin mereka sudah punya
sudah punya subscriber setia gitu. Kalau misalkan mereka buat akun baru, entah kenapa itu naiknya cepat gitu. Naiknya subscribernya itu cepat. Berikutnya, ini kalau AdSense yang sudah dinonaktifkan karena terapi tidak valid, saldonya masih bisa cair nggak Bang? Masih bisa cair, tapi mungkin akan tertunda. Jadi kalau misalkan, nah seperti yang saya bilang tadi ya, saldonya itu yang apa namanya pendapatannya itu akan YouTube akan memisah menjadi dua. Yang pertama itu pendapatan yang murni, jadi itu berdasarkan traffic alami ya, bukan traffic tidak valid, itu murni, itu nanti tidak akan hilang. Tapi kalau yang berdasarkan traffic tidak valid itu akan dikembalikan ke mitra atau perusahaan pengiklan. Nah, itu akan dikembalikan. Jadi kemungkinan ada sebagian yang hilang. Nah, setelah hilang itu, setelah apa namanya bersih, kalau monetisasinya itu bisa aktif kembali, nanti akan bisa dapat tambahan-tambahan lagi biar sampai batas minimal pencairan itu baru bisa dicairkan. Ya. Kalau dinonaktifkan seperti ini terus akun AdSense-nya ditutup, bagaimana? Maksudnya diblokir. Dinonaktifkan kemudian akunnya ditutup, mungkin maksudnya penghentian akunnya, penghentian akun atau channel. Kalau penghentian akun atau channel itu gimana? Ini berarti kesalahannya sudah berlipat-lipat mungkin ya. Kalau mungkin ya ini sepemahaman saya ya, nanti kalau misalkan salah mungkin bisa tanyakan lagi. Kalau sepemahaman saya ini dinonaktifkan seperti ini, terus akun AdSense-nya ditutup. Nah, mungkin maksudnya itu mengalami traffic tidak valid. Nah, setelah traffic tidak valid malah akunnya ditutup. Jadi dua pelanggaran sekaligus. Nah, kalau seperti ini mungkin akan saya sendiri ya terus terang ya mungkin sulit untuk diselamatkan. Nah, coba saja lakukan banding untuk traffic. Kalau yang dimaksud ini traffic tidak valid, coba ajukan banding traffic tidak valid. Kalau akunnya yang dihentikan, coba ajukan banding atas penghentian akun. Tapi coba saja gitulah. Siapa tahu untung-untungan lah mau diterima atau gagal. Walaupun sebenarnya sebagian besar teman-teman saya yang mengalami ini itu gagal dan buat akun baru mereka itu. Biasanya begitu. Nah, berikutnya. Langkah awal pas terima email AdSense bahwa dinonaktifkan karena invalid, klik ini apa Bang? Langkah awal pas terima email AdSense. Langkah awalnya. Nah, kalau saya sendiri langkah awalnya yaitu pahami dulu mengenai pemberitahuannya itu. Pemberitahuannya itu apa, itu dibaca, jangan hanya baca sekali, baca berkali-kali dibaca sampai benar-benar paham mengenai itu. Setelah memahami pemberitahuannya itu, nah cari di sumber resmi apa namanya mengenai ini, aturan resminya mengenai traffic tidak valid. Setelah paham, nah baru diputuskan. Nanti buat keputusan mau ajukan banding atau tidak. Tapi saran saya jangan ajukan banding. Tunggu saja kalau misalkan apa namanya penangguhannya ini atau apa namanya ini dinonaktifkannya itu hanya sementara seperti yang saya alami, hanya 30 hari. Saran saya itu jangan ajukan banding, tapi tunggu saja selama 30 hari. Nah, itu langkah awalnya seperti itu. Selanjutnya ya, channel Abang yang dulu 2017 nunggu 30 hari terus hasilnya gimana Bang? Hari Bang, ada kemungkinan dulu 30 hari hasilnya gimana? Nah, dulu itu saya nunggu 30 hari, awalnya itu pada tanggal ini ya 28 Agustus 2017 saya nunggu sampai berapa ya 28 September, Agustus sampai September itu saya tunggu. Ternyata ikon monetisasi saya itu tidak kembali. Nah,
Setelah ikon monetisasi saya itu tidak kembali jadi hijau, itu saya mengajukan permintaan agar channel saya dipulihkan, monetisasi saya akan dikembalikan gitu. Saya mengajukan permintaan seperti itu, sehari kemudian monetisasi saya benar-benar dikembalikan. Seperti itu, jadi bisa pulih kembali. Karena memang dari aturannya saya itu hanya 30 hari gitu ya. Saya itu hanya ditangguhkan selama 30 hari saja. Jadi saya mengirim permintaan yang mengatakan bahwa akun saya sudah monetisasi saya sudah dinonaktifkan selama 30 hari sesuai dengan pemberitahuan. Jadi ini sudah hari ke-31 harusnya monetisasi saya dipulihkan. Intinya saya mengatakan kalimat yang seperti itu. Kalau akun AdSense ke banned, kira-kira masih bisa diselamatkan apa tidak? Nah, ini kan monetisasi ini. Masalah ini pertanyaan soalnya ada kemiripan ya, pertanyaan yang mengarah ke penghentian akun dengan pertanyaan yang mengarah ke traffic tidak valid. Itu perbedaan. Kalau ini ya, kalau mengarah ke penghentian akun ya, masih bisa diselamatkan. Nah, itu ada dua kemungkinan. Kalau karena kesalahan sistem, penghentian akunnya itu karena kesalahan sistem, itu masih bisa diselamatkan. Tapi karena memang pelanggaran, benar-benar melakukan pelanggaran berkali-kali, itu kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan. Hampir bisa dipastikan 99,99% itu tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau misalkan mau mengajukan banding, ajukan saja banding. Untung-untungan gitu. Tapi kalau misalkan memang kesalahan sistem, biasanya masih bisa diselamatkan. Nah, tapi kalau yang dimaksud itu traffic tidak valid ya, terkena traffic tidak valid, itu juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika permanen, kemungkinan tidak bisa diselamatkan ketika dinonaktifkan secara permanen. Tapi jika dinonaktifkan sementara, seperti yang saya alami, dinonaktifkan hanya 30 hari, itu masih bisa diselamatkan. Tunggu saja sampai selesai. Nanti akan pulih dengan sendirinya. Kalau tidak pulih, ajukan permintaan untuk dipulihkan kembali. Selanjutnya, selama 30 hari apa yang harus dilakukan Bang biar traffic aman? Nah, yang pertama ya, pahami mengenai pemberitahuan dulu. Pemberitahuannya itu mengenai apa? Nah, seperti yang saya akan dapat pemberitahuan ini. Ini harus dipahami secara detail sampai menyeluruh, itu harus dipahami. Baca berkali-kali, pahami sampai benar-benar paham. Setelah itu baca aturan resminya, pahami sampai benar-benar paham. Nah, setelah paham semuanya, pasti akan bisa menghindari traffic tidak valid. Akan bisa menghindari traffic tidak valid. Kalau masih bingung, mungkin teman-teman bisa cek di video-video saya itu cara menghindarinya, itu lebih mudah. Yang penting tidak nonton video sendiri, itu pasti aman. Selanjutnya, ini kayaknya yang dimonetisasi, break invalid 2021 sudah game over. Kalau kakak ini kan punya channel tahun 2017 masih ada lambang dolarnya, yang 2021 break invalid dolarnya nggak ada lagi, Zong. Nah, kalau seperti ini, sama seperti yang saya bilang tadi, ini saya juga kemarin baru cari-cari informasinya, itu memang traffic tidak valid itu ada dua ternyata. Kalau saya dulu yang saya alami, ini traffic tidak valid yang bersifat sementara. Jadi ada batasan waktunya selama 30 hari. Nah, kalau teman-teman coba baca aturannya, pemberitahuannya, pahami ya pemberitahuannya, itu permanen atau hanya sementara saja. Benar-benar dipahami, harusnya itu ada pemberitahuannya. Kalau misalkan teman-teman tidak menemukannya, harusnya tidak mungkin, karena dari dulu itu kalau ada hal-hal seperti ini itu selalu ada pemberitahuannya. Coba dicermati pemberitahuannya, itu benar-benar
permanen atau hanya sementara saja. Nah, bisa cari informasinya di YouTube Studio, bisa juga di email pemberitahuannya. Saya dulu dapat dua-duanya di pemberitahuan di email ada, kalau dulu namanya Creator Studio itu ada, tapi di Creator Studio dulu itu pemberitahuannya sudah hilang. Karena kalau sudah resmi ikonnya sudah dipulihkan, itu monetisasinya sudah dipulihkan, itu akan hilang sendiri. Jadi teman-teman coba cek dulu, jangan hanya membaca sekilas gitu. Coba dipahami benar-benar pemberitahuannya itu seperti apa, sampai benar-benar paham. Mohon bantuannya, saya barusan kena traffic tidak valid dan AdSense saya dinonaktifkan. Solusinya bagaimana biar bisa kayak kembali? Nah, ini sama ya seperti tadi jawabannya. Dipahami dulu aturan pemberitahuannya, dipahami itu pemberitahuannya itu benar-benar dipahami, dibaca berkali-kali sampai benar-benar paham. Itu penangguhannya itu monetisasi dinonaktifkan itu selama berapa hari, hanya 30 hari atau permanen. Jika 30 hari ya tunggu saja 30 hari, jangan mengajukan banding, tunggu saja 30 hari. Kalau sampai hari ke-31 ya sudah lebih dari 30 hari itu masih belum, monetisasinya itu masih belum dikembalikan, itu ajukan permintaan ke lewat setelan ini juga boleh. Ajukan permintaan agar akun dipulihkan kembali. Gitu. Tapi kalau permanen ya mungkin coba cari solusi lain. Kalau misalkan masih tidak bisa, ya terpaksa buat akun baru dengan nama sendiri. Kalau masih nama sendiri gagal, coba pakai nama lain. Kalau nama lain pasti tidak akan gagal. Sama banyak sama. Emang banyak akhir-akhir ini banyak yang ngalamin. Pertanyaan berikutnya ini. Nah, lebih baik gak usah melakukan banding ya Bang. Iya, kita fokus bikin konten aja ya. Ya. Jadi kalau misalkan ya sementara, jika dinonaktifkan sementara, seperti yang saya alami ya, dinonaktifkan selama 30 hari, hanya dinonaktifkan selama 30 hari, saran saya jangan ajukan banding. Tunggu saja sampai 30 hari sampai ikon monetisasinya itu kembali. Nah, kalau misalkan tidak kembali, ajukan permintaan agar channel itu dipulihkan kembali. Nah, kemudian selama menunggu 30 hari itu, saran saya itu, dua tadi ya, pemberitahuan yang dari YouTube itu baik lewat email maupun lewat YouTube Studio itu coba dipahami benar-benar sampai benar-benar paham, termasuk yang ada ke arah link-link yang mengarahkan ke aturannya, juga termasuk aturan resminya itu coba dipahami sampai benar-benar paham, agar nanti kedepannya tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, selama 30 hari itu teman-teman boleh fokus untuk membuat konten, itu tidak masalah. Nah, tapi harus tetap diperhatikan kontennya itu tetap harus yang wajar dan tidak melanggar aturan. Coba masih ada pertanyaan lagi atau tidak ini? Channel saya juga dinonaktifkan karena traffic tidak valid, dinonaktifkan tanggal 21 Mei 21 Mei ya. Saya nunggu 30 hari, nanti ajukan banding. Nah, coba dibaca lagi ya aturan pemberitahuannya. Kalau misalkan memang 30 hari memang ada pemberitahuan disuruh kalau
dinonaktifkan selama 30 hari, ya tunggu saja 30 hari. Setelah itu cek di konten itu ikon monetisasinya sudah kembali atau belum. Kalau sudah kembali tidak perlu melakukan apa-apa lagi gitu, berarti itu sudah beres. Kalau sudah ikonnya sudah hijau itu berarti sudah beres. Kalau belum hijau, misalkan masih hitam atau abu-abu, itu tinggal diubah jadi hijau. Kalau masih belum ada perubahan, nah itu baru ajukan permintaan, baru ajukan permintaan di sini. Ajukan permintaan supaya akun dipulihkan atau channel dipulihkan. Nah, jadi jangan langsung ajukan, tapi cek dulu statusnya. Kalau statusnya sudah kembali membaik, sudah pulih, ya tidak perlu ajukan permintaan. Kita coba cari lagi ya, masih ada pertanyaan lagi atau tidak. Jika sudah 30 hari AdSense kita akan aktif lagi ya Bang. Nah ini hampir sama dengan tadi ya. Kalau sudah 30 hari, kalau misalkan memang sementara ya, dinonaktifkannya sementara, kalau sudah 30 hari itu ada dua kemungkinan ya. Kalau kemungkinan pertama itu sudah langsung pulih, kemungkinan kedua itu belum pulih. Kalau langsung pulih ya sudah ada ikon monetisasi warna hijau atau warna hitam atau abu-abu, itu berarti sudah pulih. Itu tinggal, kalau hijau berarti sudah beres, kalau hitam atau abu-abu tinggal diubah jadi hijau. Kalau ikonnya tidak ada ikon itu atau tidak ada sama sekali, atau ikonnya masih merah atau apa, itu coba ajukan permintaan agar monetisasi atau agar channelnya itu dipulihkan kembali monetisasinya. Coba kita lihat di bawahnya lagi, masih ada pertanyaan atau tidak. Apa penyebabnya itu Bang? Kalau traffic tidak valid itu penyebabnya itu, ini sudah saja ya, kecurangan yang merugikan pengiklan. Intinya itu menonton video sendiri, kurang lebih itu menonton video sendiri yang berakibat pengiklan mengalami kerugian. Penyebabnya itu, asalkan tidak menonton video sendiri itu tidak masalah. Jadi menonton video sendiri itu bisa diartikan bermacam-macam ya. Pertama itu menonton video sendiri pakai akun sendiri. Kemungkinan kedua menonton video sendiri pakai akun orang lain. Kemungkinan ketiga menyuruh tetangga atau saudara atau apa menonton video sendiri. Nah itu masih banyak kemungkinan yang lain. Itu yang intinya mengenai menonton video. Asalkan tidak nonton video sendiri itu tidak masalah. Ini banyak youtuber yang sudah berhasil monetisasi kecewa dengan hasil yang didapat, akhirnya menonton video sendiri, dan lebih parahnya klik iklan sendiri. Nah inilah kemungkinan yang terjadi, penyebab terbesar yang terjadi ya dari teman-teman yang ikonnya itu monetisasinya dinonaktifkan. Kalau yang sudah lama itu biasanya sudah tahu. Nah, berikutnya. Berarti harus nunggu 30 hari ya Bang, nggak bisa langsung dibanding saat setelah menerima email dismonetisasi. Pertanyaan ini sudah saya jawab ya. Harus nunggu 30 hari. Tidak harus ya. Jadi ada dua pilihan. Pertama, langsung ajukan banding. Kedua itu menunggu selama 30 hari. Nah, ini untuk status yang sementara ya, yang dinonaktifkan sementara ya. Pilihannya langsung ajukan banding atau menunggu 30 hari. Tapi saran saya itu tunggu saja 30 hari. Jangan ajukan banding. Saran dari pihak YouTube sendiri itu juga mengatakan untuk tunggu saja 30 hari, jangan ajukan banding. Nah, tapi kalau teman-teman masih ingin ajukan banding, ya silakan. Tapi saran saya dan juga saran YouTube buat saya yang dulu itu juga begitu, jangan ajukan banding. Nah, setelah 30 hari, sudah lebih dari 30 hari, ikon masih belum kembali, baru ajukan permintaan, bukan banding ya, tapi ajukan permintaan supaya
dikembalikan status monetisasi. Coba masih ada lagi atau tidak? Nah, selama 30 hari abang upload video baru atau tidak? Nah, kalau saya sendiri dulu itu ya tetap upload video karena saya dulu itu sudah paham aturan mengenai pedoman komunitas juga cipta. Jadi selama menunggu 30 hari saya itu masih tetap upload video seperti biasanya. Hanya saja selang beberapa hari itu saya tidak upload video bukan karena saya tidak membuat video, tapi saya fokus untuk mempelajari apa itu traffic tidak valid. Jadi utamakan mempelajari tentang traffic tidak valid dulu, memahami pemberitahuan yang diberikan oleh YouTube, dan juga memahami aturan tentang traffic tidak valid. Kalau sudah benar-benar paham, baru ajukan baru boleh upload seperti biasa, tidak masalah. Tapi kalau belum paham, lebih baik paham itu dulu, itu yang terpenting. Nah, ini ya, ini sudah saya jawab juga ya. Saat ajukan banding ini, oh ini pengertian channel atau akun ini beda ini. Beda pembahasan. Cara mengisi ini, tolong bikin tutorial cara mengisi pengajuan banding. Sudah saya buatkan videonya ya mengenai cara mengajukan banding. Sudah saya buatkan cara mengajukan banding, walaupun saya itu belum saya tidak mengajukan banding, ya hanya permintaan untuk dipulihkan. Tapi walaupun saya dulu itu membuat video mengenai cara mengajukan banding itu karena permintaan ini ya. Tapi saya sendiri itu tidak merekomendasikan untuk melakukan banding. Lebih baik menunggu 30 hari. Intinya begitu. Ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Untuk yang setelah ini pertanyaan-pertanyaan setelah ini kalau tidak salah itu sudah saya jawab semua. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan lagi. Teman-teman juga boleh ditanyakan lagi. Tapi intinya dari saya sendiri ya, intinya dari semua jawaban tadi, saya sendiri dari semua jawaban tadi, yang pertama teman-teman cek dulu kepastiannya, cek dulu pemberitahuannya, itu secara channel atau akun itu monetisasinya dinonaktifkan itu sementara atau permanen. Dicek dulu, dipahami aturannya, pemberitahuannya dipahami benar-benar sampai benar-benar paham. Jangan hanya baca sekali, jangan hanya baca sekilas, baca secara menyeluruh selama berkali-kali sampai benar-benar paham secara detail. Kalau sudah paham, bahkan sampai misalkan kalau pihak YouTube itu memberikan link seperti ini, itu linknya juga dibaca, pahami. Nah, selain itu teman-teman harus pahami aturan resminya mengenai traffic tidak valid. Nah, seperti itu ya. Dipahami sampai benar-benar paham mengenai traffic tidak valid, agar kalau misalkan channelnya nanti dipulihkan kembali, itu tidak melakukan pelanggaran ini lagi. Repot kalau melakukan lagi. Nah, selain itu saran saya itu untuk jika pemberitahuannya ini secara dinonaktifkan sementara, itu jangan melakukan banding, tapi tunggu saja 30 hari. Nah, selama 30 hari itu teman-teman bisa untuk memahami ini dan juga untuk memahami ini. Jadi
saran saya tuh jangan fokus mengejar uangnya lah, tapi fokus belajar dulu. Selama hukuman itu, selama diberi sanksi itu fokus memahami aturan dulu, fokus belajar agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Kurang lebih intinya seperti itu ya. Jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.